Maka kalau Anda bisa ada beberapa catatan di sini ataupun beberapa faedah yang bisa kita ambil dari poin keempat ini. Pertama, kalau Anda tidak mampu untuk menepati apa yang ingin dijanjikan, maka jangan berjanji. Jangan berjanji. Misalkan saya nggak mampu untuk ngasih dia uang sekian, ya sudah, jangan janjiin besok saya kasih sekian ya. Tapi dia sadar sebenarnya nggak punya gitu ya. Ya nggak usah janjiin, nggak usah menjanjikan ke dia. Nah, cukup dengan kita merealisasikan apa yang ingin kita berikan kepada saudara-saudari kita tadi. Tidak perlu diawali dengan janji gitu ya, tidak perlu diawali dengan janji. Kalau kepingin ini ya sudah, tidak perlu dijanjikan. Kalau merasa nggak mampu, kalau mampu alhamdulillah, bismillah berangkat. Siapa untuk merealisasikannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang muslim itu ketika berjanji kepada orang lain, lihat apa yang dijanjikan itu sesuatu yang bermanfaat ataukah tidak, sesuatu yang baik atau buruk. Dilihat sebelum kita berjanji, kita perhatikan dulu apa yang hendak kita janjikan, baik atau buruk. Sehingga kita betul-betul ketika menjanjikan sesuatu mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan apa? Double dosanya. Nah, seperti itulah bentuk yang keempat. Ini bentuk lisan lah ya. Lisan ketika seorang berjanji, yaitu dengan lisannya. Dengan lisannya, maka berusaha untuk merealisasikan apa yang dikatakan oleh lisannya dari janji-janjinya. Jangan menjadi seorang muslim yang PHP, pemberi harapan palsu. Kasihan ya. Kasihan yang mendengarkan yang dijanjikan itu, kasihan, sudah melambung keinginannya, harapannya kepada kita, ternyata kita hanya sekedar omong kosong doang, hanya sekedar omong kosong atau bualan doang. Jangan, kasihan sekali. Kita menyakiti hati dia. Dan ini banyak juga terjadi di kalangan kaum muslimin. Alasannya tidak enak kalau nggak janjiin misalkan. Paham ya? Alasannya tidak enak kalau nggak janjiin. Kalau saya nggak janjiin nanti dia tersinggung misalkan. Ya lebih tersinggung lagi ketika Anda janjiin tapi Anda tidak mau merealisasikan apa yang ingin dijanjikan. Ya mending bilang nggak bisa gitu. Ya sudah, cukup. Jangan malah Anda tidak enak di awal gara-gara takut tersinggung hatinya, tersakiti hatinya karena kita tidak menjanjikan. Ya mending dijelaskan di awal daripada Anda janjikan sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas, omong kosong dan seterusnya. Karena kita ini menjaga hati orang lain ya, menjaga hati orang lain. Nah, Islam datang, Islam menjelaskan hukum-hukumnya itu memiliki banyak maslahat, memiliki banyak kebaikan. Baik kebaikan itu kembalinya kepada kita masing-masing, begitupun kebaikan itu kembali kepada orang lain. Kepada orang lain. Maslahatnya itu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua hidayah taufik, petunjuk untuk mengenali, untuk memahami agama Islam, agama kita yang lurus ini, sehingga kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa, kebahagiaannya mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup tatkala kita menjalani kehidupan kita dengan orang lain, tatkala kita berinteraksi sosial. Jangan sampai sedikit pun lisan kita, perbuatan kita melukai hati orang lain. Melukai hati orang lain dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan, yaitu tadi PHP tadi. Kan sudah saya sampaikan ketika bab fikih jenazah kemarin ya, 3 atau 2 pertemuan yang lalu. Satu poin yang bisa kita tarik benang merahnya dari poin 4 ini, yaitu
salah satu tanda kebaikan husnul khotimah, kematian seseorang adalah dia ketika meninggal dunia sampai 40 atau 100 orang yang mensolati dia. 40, dalam riwayat lain 100 yang mensolati jenazahnya. Itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang di sekelilingnya itu menunjukkan tanda-tanda kebaikan atas kematian si mayit tadi. Bahwasanya si mayit tadi ketika hidup di dunia sebelum dia meninggal itu banyak berbuat baik kepada orang lain gitu. Banyak berbuat baik kepada orang lain. Menyenangkan hati orang lain, bukan sebaliknya. Kalau misalkan yang menyolatin dia itu cuman keluarga dekat, tetangga dekat saja, itu ada masalah di situ. Berarti si mayit ini yang nyolati cuma 10, 15. Ya Allah, kasihan banget gitu loh. Berarti orang-orang sekitar kenapa? Pasti ada alasannya kenapa orang sekitar nggak mau nyolatin si mayit ini. Kecuali apa? Kecuali betul-betul si orang-orang yang nggak mau nyolatin dia merasa sakit hati ketika dia hidup, nggak ibah dengan kematian dia, tidak peduli lagi dengan kematian dia. Malah alhamdulillah, malah senang orang lain tatkala mendengar kematian kita, misalkan ketika kita berbuat salah kepada mereka. Senang justru orang itu kalau kita ini mati, ya Allah. Jangan sampailah ada orang berpikiran kapanlah si dia itu mati, yang mengharapkan kematian kita. Dan itu banyak, mugolah kau mati sana. Mugolah kau mati sana. Maksudnya apa? Dia tuh gak suka sama kita, benci sama kita. Kita pernah atau sering melukai hati dia, sehingga dia berharap kita hilang dari dunia ini, dia istirahat dari kedosa-dosa kita, dari kemaksiatan kita kepadanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang dunia ini capek ya. Dunia ini sangat berat, capeknya luar biasa, ya kan? Kita melakukan ini, melakukan itu, cari nafkah, beribadah, sebenarnya capek sebenarnya. Maka orang yang beriman itu istirahatnya kapan? Ketika dia meninggal dunia. Dan istirahatnya kapan? Manusia itu secara umum dan orang-orang beriman istirahatnya tatkala orang-orang fajir, orang-orang pelaku maksiat meninggal dunia dari tangan-tangannya. Jadi kita ini manusia secara umum ataupun seorang yang beriman itu kan menjalani kehidupan di dunia ini penuh cobaan, banyak yang berat, pahit, sesuatu yang pahit menjalani di dunia ini atau kehidupan di dunia ini. Kapan istirahatnya dari keletihan, beratnya menjalani kehidupan di dunia ini? Ada dua kata Nabi SAW, yaitu meninggal dunia. Atau kedua, istirahatnya adalah kapan? Ketika orang-orang fajir, pelaku maksiat, pendosa meninggal dunia. Kita merasa tenang kalau enggak ada yang ngusik lagi. Kita tenang kalau para pembegal, orang-orang fajir misalkan, pembunuh dan seterusnya, itu meninggal dunia. Ketika dia meninggalkan dunianya, kita tenang dari kerusakan tangannya, lisannya, perbuatannya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala tolak ukur kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan ataukah tidak. Tolak ukur barometer kita ini termasuk penghuni neraka ataupun penghuni surga. Itu cuma satu. Cuma apa? Satu, enggak banyak. Saya ulangi, tolak ukur kebaikan ataupun keburukan seseorang, tolak ukur seseorang itu dikatakan penghuni neraka ataupun penghuni surga, itu cuma satu, enggak banyak. Apa itu? Akhlak. Akhlak. Akhlak itu teman-teman sekalian melakukan Allah SWT, cerminan ilmu. Cerminan apa? Ilmu. Kalau ilmu yang Anda cari itu benar caranya,
adabnya. Ya taruhlah Anda misalkan seminggu sampai 10 kali kajian. Ini berapa kali seminggu kita ini? Berapa kali? Berapa banyak? 30 kan ya? Berapa? Banyak banget tuh ya. Berapa? 15. Misalkan Anda datengin semua misalkan 15. Bukan cuma di sini aja, di tempat lain. Banyak banget berarti ilmu yang Anda dapatkan dari ustadz ini, dari ustadz itu, dari kitab ini, dari kitab itu. Masya Allah. Apakah pasti Anda mendapatkan kebaikan dan Anda pasti mendapatkan surga dan selamat dari api neraka? Tidak. Ya kelihatannya saja Anda semangat menuntut ilmu agama. Tapi bisa jadi Allah takdirkan nanti pada hari kiamat Anda yang pertama kali dimasukkan api neraka. Saya, kita semua ini pertama kali dimasukkan di api neraka. Api neraka dihidupkan pertama kalinya untuk orang-orang yang seperti kita. Orang-orang yang terlihat seakan-akan baik tetapi di belakang busuk. Terlihat di luar baik, terlihat bersemangat dalam mencari kebaikan tetapi di balik itu semua mengandung kebusukan yang begitu menjauhkan dia dari kebenaran, dari apa yang dia pelajari. Jadi ketika Anda semakin pintar dalam memahami agama, semakin cerdas Anda dalam menghafal, menghayati suatu hukum dalam agama Islam, itu tidak menentukan dan memastikan Anda pasti masuk surga dan selamat dari api neraka. Begitupun saya. Kita semua. Orang-orang yang seakan-akan betul-betul mengerti tentang agamanya, belum pasti, belum suatu kepastian kalau kita ini selamat dari api neraka dan masuk surga. Jadi satu tolak ukur kita itu bisa masuk surga. Satu tolak ukur kita ini bisa selamat dari api neraka. Yaitu dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Memiliki akhlak yang mulia. Memiliki tutur kata yang baik. Memiliki sikap-sikap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini.